Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu event yang termasuk dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2026, yaitu Festival Mancing Kedatim. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan dan masuk ke kalender event tahun ini. Nah, apa dan bagaimana konsep dari pelaksanaan kegiatan ini? Untuk itu di studio saya sudah mengundang dua orang narasumber dari panitia pelaksana. Yang pertama, Mas Fadil. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Tovan. Oke, yang kedua, Mas Abdan. Selamat pagi, Mas. Oke, selamat pagi, Mas Tovan. Iya, oke. Saya mohon maaf sekali di tengah kesibukan Anda pada pagi hari ini harus datang, dan ini tentunya tidak merubah atau mengendorkan semangat Anda semua pagi hari ini ya. Oke. Kegiatannya apa, Mas Fadil, biasanya? Ya, untuk hari ini kita mempersiapkan bagaimana festival mancing ini bisa sukses. Kami tadi mengantarkan beberapa proposal yang harus kami antar seperti itu. Iya. Persiapannya. Kayaknya Mas Fadil juga bukan orang baru ya di dunia pariwisata Sumeneb, pernah punya travelnya tetap jalan. Alhamdulillah, kalau di dunia pariwisata saya mulai tahun 2014 sudah aktif. Oke. Dan sudah menjual Sumeneb, dalam hal ini ya mempromosikan Sumeneb, bagaimana orang luar Sumeneb bisa datang ke Sumeneb. Iya, kemarin kayaknya punya paket wisata itu ya, yang flare-nya ada cukup besar itu, tentang desa wisata Aing Tongtong ya, Keris itu. Ya, kalau dari dulu saya sebelum pandemi semua potensi wisata yang ada di Sumeneb ya kami promosikan ke teman-teman agent travel yang ada di luar Sumeneb. Oke. Nah, saya coba beralih ke Mas Abdan ya. Mas Abdan, selain mengurus kegiatan ini, Festival Kedatim, ada tugas utama juga ya, kayaknya cukup menonjol, jadi dosen ya. Iya, ada tugas utama yang saya kerjakan, yaitu jadi dosen di Universitas PGRI Sumeneb yang sebelumnya bernama STKIP dan sekarang sudah beralih status ke UPI Sumeneb. UPI Sumeneb. Dosen apa, Mas? Dosen tetap di bidang pendidikan. FKIP. Oke. Di tengah kesibukan masing-masing, terus masih peduli dalam pengembangan pariwisata ya, misalnya terjun dalam sebuah kepanitiaan event seperti ini, Festival Mancing Kedatim tahun 2026 ini. Nah, Mas Fadil, kapan dan di mana pelaksananya ini? Pelaksanaannya ya mungkin dengan jadwal yang ada di kalender event ada pergeseran sedikit. Yang awalnya saya kurang tahu tanggal berapa gitu. Nah, cuma kesepakatan kita ketika kita mengumpulkan banyak mengumpulkan banyak orang untuk menjadi panitia. Kita sepakat ditaruh hari Sabtu pada tanggal 30 Mei 2026. Oke. Sekitar tinggal 2 minggu lagi ya? Ya, betul, sudah dekat sekali. Hampir. Nah, latar belakang dari pelaksanaan Festival Mancing Kedatim ini apa, Mas? Untuk latar belakang ya mungkin sebelumnya kami tiba-tiba kami dipanggil sama pihak desa untuk mempersiapkan Kedatim Fishing Festival ini. Nah, sebelumnya yang melatar belakangi kemungkinan karena di sepanjang Kali Sarokah di dekatnya wisata mangrove Kedatim itu banyak pemancing tiap hari. Bahkan di wisata mangrove Kedatim sudah disediakan jogging track untuk mancing. Nah, dan juga di sebelah utara sungai, di selatan itu banyak orang luar Sumeneb, orang luar Sumeneb ada, orang luar Saronggi juga ada. Tiap hari tuh yang memancing datang ke sana. Kalau dari luar Sumeneb biasanya mancingnya pakai perahu ke tengah. Seperti dalam hari ini dilakukan oleh ketua panitia gitu. Gitu. Nah, ketua panitia sendiri siapa, Mas?
Pak Maskur. Pak Maskur ya. Iya. Anda semua ini sebagai bagian dari kepanitiaan itu. Iya, saya sendiri sebagai bendahara, Mas Agen sebagai sekretaris. Oke, ya nggak apa-apa ya. Tetap artinya tetap satu konsep pelaksanaan ya. Kebetulan. Iya. Kebetulan Pak Maskur sendiri katanya sedang sibuk ya mengantar tamu iya, untuk mancing ya. Mancing ya. Artinya paket turnya begitu ya. Iya, paket mancing. Paket mancing. Ya. Oke. Saya bergeser ke Mas Abdan. Mas Abdan, Kedatim. Nah, kalau bicara Kedatim tidak semua orang tahu. Mungkin sebagian orang Sumeneb. Dan ini perlu diketahui, Kedatim sendiri itu apa Mas? Kan podcast ini pasti didengar oleh orang luar ya, apalagi nanti ada pemancing yang dari luar yang kita undang. Nah itu bisa dijelaskan Mas Abdan. Kedatim itu salah satu nama singkatan, di mana kalau dijelaskan arti panjangnya Kebun Dadap Timur. Oh, nama sebuah desa ya? Ya, Kebun Dadap Timur itu merupakan desa, salah satu desa yang ada di Kecamatan Sarongki, letaknya di Kota Sumeneb. Iya. Jadi pencaplokan nama Kedatim karena berhubung wisata mangrove itu ada di lokasi Kedatim, jadi singkatan itu dimasukkan ke sana. Jadi WMK, Wisata Mangrove Kedatim. Jadi gitu. Oke. Sekarang hubungan antara Desa Kebun Dadap Timur dengan wisata Kedatim dan event ini apa Mas dari 3 unsur ini? Nah, ini sangat berhubungan karena memang wisata mangrove ini merupakan aset yang dimiliki kita bersama, aset desa. Desa ya, Desa Kebun Dadap. Desa Kebun Dadap Timur, sehingga destinasi wisata yang ditawarkan oleh wisata mangrove bukan hanya keindahan, tapi juga ada nilai edukatif, ada nilai ekologis yang diberikan kepada publik, di mana nilai edukatifnya kita itu adalah patut menjaga jantung-jantung bumi seperti halnya pelestarian mangrove, di mana ketika kita melestarikan mangrove itu bagian dari kita kepedulian terhadap dunia ini, menjaga keseimbangan baik habitat laut, oksigen dan segala macamnya. Dan nilai ekologisnya juga tinggi di wisata mangrove, di mana nanti ketika wisata ini sudah dapat dikenal oleh mancanegara, lokal maupun mancanegara luar, maka kami rasa masyarakat Kebun Dadap Timur tersendiri itu dapat menerima manfaatnya, seperti misalkan UMKM lokal nanti akan tumbuh di situ. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya Mas. Untuk Kedatim sendiri, objek wisata Kedatim itu memang tingkat kunjungan hariannya cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Dan di situ dapat dilihat ada pengunjung yang memang, karena begini, fitur yang ditampilkan oleh wisata mangrove Kedatim, ada kafe, spot nongkrong di dalam, spot penginapan, spot pancing. Nah, jadi ada 3 elemen ini, 3 elemen penghobi antara orang pemancing yang hadir di sana, pengunjungnya, rekreasi, ataupun orang yang ingin bersantai dan menikmati keindahan alam. Jadi begitu Bung Tovan. Oke. Tiket masuk sendiri ke Kedatim berapa itu Mas? Untuk tiket masuknya Cak Fadil kira-kira 10.000 ya per orang. Nah, untuk tarif ikut lomba mancing ini berapa? Baik, untuk tarifnya ada. Kita ada 2 kategori yang ditampilkan ke publik, yaitu kategori pertama adalah jogging track, di mana jogging track ini biaya pendaftarannya 50.000 ya. Nah, kita nanti akan mancing di trekking yang sudah disiapkan oleh panitia, panjang lumayan, sekitaran berisi kalau 70 orang, 70 pemancing. Dan kategori kedua yaitu mancing di perahu, di mana nanti peserta ikut perahu dan sambil memancing ke tengah. Dan ini akan memberikan kesempatan lebih luas, terutama di kategori kedua, di mana nanti tangkapan akan lebih mudah. Iya, begitu Bung Tovan. Oke, ada 2 unsur mancing yang di pinggir itu ya, berarti di wilayah jogging track di pinggiran mangrove. Di mangrove di wilayah objek wisata Kedatim ya. Dan satunya itu yang ke laut. Yang ke perahu ya. Oh, sungai ya. Itu enggak ke laut ya. Di sungai ya. Sampai muara saja. Saya muara. Oke. Itu target peserta berapa, Mas? Target kita itu kurang lebihnya 130-an. Semua ya? Semua. Mau yang di pinggir maupun yang naik perahu. Naik perahu. Oke.
Adakah peserta yang misalnya dari luar Madura sampai sekarang? Untuk luar Madura kami memang membatasi karena ini lingkupnya adalah Madura Open, gitu. di mana kita terbuka untuk masyarakat Madura yang termasuk pada kalender of event Kabupaten Sumeneb. Untuk peserta sendiri hari ini yang sudah kami catat itu kurang lebihnya sudah 20 sampai 25 orang yang termasuk ke dalam 2 kategori itu. Gitu. Paling jauh Bangkalan sudah ada. Ya. Berarti kalau misalnya dari Banyuwangi, Malang atau Jakarta yang mau ikut, mungkin di tahun depan kita akan membuka event nasional kalau dibatasi ya. Kita lancar pada tahun ini. Apa pertimbangannya, Mas, membatasi seperti itu? Nah, pertimbangannya kami itu sekarang ini adalah agenda perdana. Oh, gitu. Di mana agenda perdana ini kita harus lihat situasi dan kondisi dulu. Baru kalau sekarang terpenuhi dan dikatakan sukses event ini, maka kami tidak akan tanggung-tanggung di tahun mendatang. Kami akan selenggarakan secara nasional. Iya. Oke, saya geser ke Mas Fadil. Nah, hobi mancing itu, Mas, kita tahu kalau di televisi nasional ya ada mancing mania dan segala macam gitu kan, itu biasanya di laut. Terus kemudian manajemen panitia sendiri kok kemudian lebih fokus kepada yang di sungai saja, itu apa alasannya, Mas Fadil? Bisa dijelaskan? Ya, pertama karena di situ sudah ada magnet. Pertama adalah ada wisata mangrove Kedatim. Dan di situ sudah disediakan jogging track untuk mancing di pinggiran sungai. Dan pemancing itu macam-macam, Mas. Mungkin ada yang hobi ke tengah laut. Juga ada yang mancing di pinggiran sungai. Bahkan juga ada yang pakai tembak gitu, Mas. Oh, tembak ya. Dari atas dia dirikan kayak tenda lah di atas pohon mangrove itu. Dia melihat ikan yang lalu lalang lalu ditembak. Gitu ya. Ada juga yang hobi seperti itu, Mas. Iya. Cuma sekarang kita tidak melombakan yang menimba itu. Kita yang mancing biasa aja gitu, Mas. Oke. Acaranya dari pagi sampai sore. Acara dari pagi sampai siang. Dari setelah isoma nanti kita ada hiburan dan nurpres sekalian penerimaan hadiah. Oke, gitu. Ketika ada 100 orang lebih datang ke Sumeneb dan ada sebuah event besar seperti ini, bagaimana teman-teman panitia itu memanfaatkan masyarakat sekitar agar terdampak secara ekonomi? Kan tentunya sebuah event ini seperti amanat Bapak Bupati ya, bahwa event itu bagaimana bisa mengangkat UMKM lokal. Itu apa wujud membuat mereka terlibat? Silahkan, Mas. Baik. Nah, itu termasuk tujuan dari event Kedatim Fishing kali ini, di mana memang harus berdampak langsung. Kita pakai keyword berdampak langsung pada masyarakat. Nah, apa dampaknya yang akan didapatkan oleh masyarakat terutama di UMKM, dan nanti kami sediakan tenda khusus untuk berjualan, di mana jualan di situ bermacam-macam pastinya, dan kami juga sediakan umpan pancing, ataupun nanti kita sediakan alat-alat pancing yang memang masyarakat sendiri yang menjual. Itu dampak langsung yang akan didapatkan oleh masyarakat. Pastinya ketika event ini ramai meriah, mereka pasti senang dan banyak yang membeli. Itu yang dikatakan dampak langsung bagi masyarakat. Oke, Mas Sabdan, keterlibatan pihak desa itu bagaimana dalam hal ini? Baik, keterlibatan pihak desa dalam hal ini terutama di kepanitiaan, beliau kepala desa itu jadi penasehat dan pembina kami. Beliau mendukung kegiatan ini secara penuh, bahkan memfasilitasi ruang rapat, terus memfasilitasi pemikiran, ide, konsep dari beliau. Oke, kalau dari pemerintah dalam hal ini dari Disbud Porapar bagaimana? Nah, saya bergabung dalam event ini baru kali ini. Saya sangat berterima kasih banyak karena di rapat kemarin yang kami agendakan di Disbud Porapar ini luar biasa. OPD itu kesemangatannya, kolaborasinya, komunikasinya ini semuanya nyambung, sehingga kami rasakan barusan
ketika ke DLH Sumeneb, proposal kami sudah di ACC katanya 3 hari yang lalu. Luar biasa, kami terima kasih banyak kepada OPD atas kerjasama dan komunikasi ini secara lancar dan bagus. Tapi biasanya gini ya Mas Fadil, yang namanya event yang berkaitan dengan lomba, bagaimana kita menjaring banyak peserta, biasanya H-3, H-4 itu numpuk-numpuknya peserta ya. Iya benar. Ini kan tinggal 2 minggu. Iya. Biasanya bisa saja membludak menjelang nanti itu. Ya semoga seperti itu. Memang dalam minggu-minggu ini dari awal kami share flyer itu banyak yang masih tanya-tanya. Gitu. Iya. Tanya-tanya nanti umpannya panitia menyediakan gitu. Seperti umpan udang. Oke. Apakah gini Mas, punya data kelompok pemancing yang ada di Sumeneb misalnya ya, kita kan punya kalau ada event mountain bike sepeda goes gitu ya, itu kan punya biasanya. Oh ini grupnya. Nah kalau untuk memancing ada nggak grup? Ada juga. Nah, kalau saya nggak punya, kalau Pak Ketua jelas ada gitu. Kenapa setiap kali mancing ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Manding, ada yang dari Batu Putih gitu. Ya, karena mungkin Pak Maskur sendiri itu memang jual paket wisata, paketnya mancing. Betul. Ya, jadi sangat mendukung sekali ya. Sangat mendukung. Oke, Mas, tantangan terbesar dalam membuat konsep ini, saya pikir kan itu pasti diperhitungkan ya. Peluangnya gimana, tantangannya gimana, itu bagaimana Mas Abdan menyikapi ini? Baik. Kepanitiaan itu memiliki peran dan tanggung jawab besar. Di mana event ini yang pertama memiliki tantangan karena perdana ya kita harus sukses. Kita harus menggelar secara ramai, meriah, tapi bukan hanya meriah dan berupa event seremonial saja, tapi tujuan edukatif dan ekologis kita harus tercapai. Di mana nanti masyarakat harus sadar akan kepedulian terhadap lingkungan, terutama pohon mangrove pelestarian itu. Dan yang kedua, di dalam event ini harus ada fitur keselamatan yang harus kita pertimbangkan. Karena laut ya. Karena air sungai, ada peserta yang ke tengah sungai, dan fitur-fitur itu harus lengkap sarananya. Seperti jaket pelampung kami nanti akan sediakan. Dan di situ tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Berarti tim medis juga harus disiapkan ya. Harus disiapkan. Dan informasi sementara dari rapat kemarin di OPD, Dinas Kesehatan siap untuk memberikan pelayanan. Untuk pelaksanaan kalender Sumeneb tahun 2026 ini yang sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ya, apa tanggapan Anda sebagai pemerhati dan penggiat pariwisata? Mungkin bisa disampaikan. Saya menanggapi Calendar of Event ini merupakan program strategis yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Sumeneb, khususnya Pak Bupati, Pak Ahmad Fauzi Wongsojudo, SHMH. Beliau sudah doktor kemarin ya. Jadi kalender ini ajang program strategisnya di mana untuk memperkenalkan wilayah Sumeneb sendiri yang kaya, baik SDM-nya, baik SDA-nya. Jadi kalau sumber daya alamnya sudah tampak ke luar daerah, otomatis ada SDM yang unggul di dalamnya untuk menjaga SDA itu. Sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke. Berarti setuju tahun depan dilanjutkan lagi? Sangat setuju. Dan bahkan event ini harus besar. Gitu. Nasional perlu. Oke. Berarti untuk rencana ke depan untuk tahun 2027 ya. Festival Mancing Kedatim ini bisa skupnya lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Oke. Nah, Mas Fadil, bagaimana tanggapan Anda sebagai penggiat pariwisata ya, punya travel segala macam, yang jual paket wisata berkaitan dengan pelaksanaan Sumeneb Calendar of Event? Pertanyaannya sama lah, silakan. Ya mungkin saya karena latar belakangnya beda. Saya sebagai travel agent, saya mengharap untuk kedepannya dari ketika peluncuran kalender event bisa menghadirkan teman-teman agent travel yang ada di luar Sumeneb. Dan juga juga yang harus dijaga sama kita sebagai pelaksana seperti sekarang ini kan seharusnya bukan di tanggal 30. Karena ini yang pertama, maka saya cukup menyesal, takutnya orang sudah melihat di daftar kalender event anggaplah tanggal
sebelum tanggal 30 gitu kok mundur gitu ya, kan. 24 kalau masalah. Ya mungkin 24 ya, kan. ya. Akhirnya kan dia mungkin sudah memberi tanda di kalendernya saya tanggal 24 harus ke Sumeneb ikut ini. Ternyata geser gitu. Ya. Hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita jaga ya, betul. Namun ya karena ini yang pertama ya nanti setelah selesai kita evaluasi bersama bagaimana untuk kedepannya akan lebih bagus. Oke. Mungkin bisa ada semacam closing statement dari Mas Fadel untuk ajakan bagi mereka komunitas mancing yang ingin berpartisipasi pada acara ini. Nah, bagi Anda yang belum mendaftar dalam lomba mancing ini segera mendaftar karena kami menyediakan hadiah dan juga door prize yang cukup banyak. Tentunya bisa saja nanti separuh dari peserta bisa mendapatkan door prize yang disediakan sama panitia. Oke, Mas Abdan mungkin closing statement silakan. Oke, untuk closing statement pada kegiatan kalender event ini, kami sangat berharap terhadap komunitas pemancing untuk bisa berpartisipasi langsung menjadi peserta. Karena selain hadiah yang diperebutkan, selain door prize yang diperebutkan, ini menjadi kesadaran kita semua di Kabupaten Sumeneb untuk juga melestarikan sumber daya alam yang harus kaya, di mana nanti kalau kita menjaga pelestarian ini secara bersama, manfaatnya akan jangka panjang. Generasi-generasi setelah kita akan mendapatkan dampak positifnya ketika habitat laut sudah terjaga, kaya, maka saya yakin ekonomi di Kabupaten Sumeneb akan meningkat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan Mas Fadel atau sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya sudah hadir di studio. Kita Baik. bisa jumpa di lain waktu. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.